Haleluya, haleluya. Pertolongan kami, penghiburan kami, kekuatan kami hanyalah datang dari Tuhan Yesus. Karena sungguh Engkaulah gunung batu kekuatan kami. Engkau kota benteng perlindungan kami. Engkau menara penjagaan buat kami. Sehingga kami teguh melewati segala sesuatu. Melewati air kami tidak akan dihanyutkannya. Melalui api kami tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang berperang ganti kami dan memberi kemenangan yang gilang gemilang. Karena itu kami terlalu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat. Kecuali di dalam nama Yesus. Karena sungguh Engkaulah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Itu sebabnya kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami senang memuji-muji Tuhan. Kami sukacita ada di dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kami menerima kelegaan, menerima kelepasan, menerima damai sejahtera. Dalam memuji menyembah Engkau. Kami rasakan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Bapa, kami tidak mau menjauh dari Tuhan. Kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Bicara buat masing-masing kami, tegur kami, nasihati kami, arahkan kami. Untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu ya Kristus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah. Sehingga di pagi hari yang dahsyat dan luar biasa ini bukan sekedar ibadah doa pagi, semangat pagi biasa yang kami nikmati. Tapi pagi ini pagi berkat, pagi mujizat, pagi kelegaan, pagi kesembuhan. Pagi perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima firman saat ini. Yang siap menerima firman Tuhan saat ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi-pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Yesus mengasihi kita. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari. Sehingga iman kita dikuatkan, iman kita bertumbuh. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan setiap saudara diminta keaktifannya. Sehingga saudara bukan hanya menonton program ini, tapi selalu menikmati hadirat Tuhan dalam kemuliaan. Haleluya. Dan selalu saya ingatkan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa beriman, jangan lupa berbuat baik pada setiap orang. Dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan, kita hadapi tantangan, kita hadapi pergumulan, kita hadapi masa-masa yang sukar. Dan kita tahu selama Tuhan pegang hidup kita, Dia berikan kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah masuk pada pembahasan kita yang luar biasa. Masih di bulan kemerdekaan, merdeka. Waduh, cepat sekali saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sekaligus saya buat pengumuman, sekaligus saya mengundang saudara. Tanggal 16 September. Waduh, saya kalau ngomong ini saudara-saudara, wah hati saya bergejolak. 16 September kita akan ada buat KKR Natal pertama. Wah, kalau saudara bilang KKR Natal pertama, bulan apa pendeta? Karena 16 September itu adalah 100 days to Christmas. 100 hari sebelum Natal. Jadi mungkin selama Natal saya bilang ini KKR Natal atau Midodareni 7 bulanin. No. Buat saya Christmas is every day. And buat saya Christmas is the best moment of the year. Dan Natal adalah saat yang terindah dalam setiap tahun, saudara. Kenapa? Karena kita tahu betapa kita dikasihi, betapa kita dihargai oleh Tuhan, sampai Dia sendiri turun menjadi sama dengan manusia. Buat banyak orang, Natal adalah perayaan kafir, sehingga orang-orang tertentu merasa sangat terganggu, sehingga bahkan tidak boleh mengucapkan selamat Natal. We don't care. Kita nggak peduli, mau diucapkan selamat Natal, tidak mau selamat Natal. Buat kita Natal itu dahsyat. Allah yang adalah Tuhan dan segala Tuhan, Raja dan segala Raja, mau turun menjadi sama dengan manusia supaya kita menerima kemuliaannya, supaya dosa kita diampuni, supaya kita diangkat sebagai warga kerajaan. Jadi karena itu saudara-saudara, tanggal 16 September 2024 jam 18.30 kita akan mengadakan KKR Natal 2024, 100 Days to Christmas. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bersama dengan saya juga ada hamba Tuhan yang luar biasa. Saya menyebutnya adik saya, yaitu Dr. Gideon Simanjuntak. Dan ada pemuji-pemuji yang luar biasa akan memberkati kita semua. Jadi terlalu rugi jika saudara tidak menyalakan the fire of Christmas, api Natal ini, supaya kita sungguh-sungguh sukacita dalam mempersiapkan akhir tahun kita. Meskipun sebagian kita berkata, aduh
kok kayaknya udah mau Natal lagi ya. Itu sebabnya saya mau saudara persiapkan akhir zaman ini, akhir tahun ini dengan baik-baik saudara-saudara. Karena kita tidak boleh mengakhiri tahun dengan air mata, dengan kesedihan, dengan pesimis. Tapi kita tahu karena dia lahir, Allah Immanuel menyertai kita. Wah, haleluya. Kok dia Allah, kenapa dia lahir? Itu kan hanya istilah, tapi sebetulnya dia turun menjadi sama dengan manusia. Allah mengosongkan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang secara khusus saudara-saudara yang di luar kota dapat mengikuti secara daring atau online, saudara-saudara, di YouTube channel ini atau di Facebook channel ini. Tapi khusus buat saudara-saudara di Jakarta, saya undang khusus karena kita ada acara yang luar biasa. Dan saya percaya saudara tidak rugi menikmati bersama 100 Days to Christmas. Bayangkan September kita sudah mulai merasakan suasana Natal dengan puji-pujian Natal, dengan suasana yang meriah. Dan saya percaya anugerahnya, kuasanya, kedahsyatannya akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Pastikan saudara hadir dan diberkati. Haleluya. Nah, sekarang kita sedang masuk di Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 di bawah judul, kalau saya mau memberi judul, maka judul yang saya bagikan talenta. Nah, apa itu talenta? Nanti saya jelaskan. Apa hubungannya talenta dengan dinar misalnya. Satu talenta berapa dinar gitu. Nah, satu dinar kira-kira berapa harganya. Karena talenta adalah mata uang yang pada saat itu adalah mata uang emas. Mata uang yang sangat berharga. Dan Kristus menyebut kemampuan kita, Kristus menyebut karunia yang dipercayakan kepada kita itu sebagai talenta. Ini menarik untuk kita pelajari ya. Matius 25 ayat 14 sampai 30 di bawah judul perikop perumpamaan tentang talenta. Nah, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup yang menderita, hidup Kristen bukan hidup yang sengsara, tapi hidup Kristen hidup yang diberkati. Diberkati di sini jangan saudara pikir hanya materi, tapi diberkati di sini yaitu holistik. Diberkati di sini secara keseluruhan, komprehensif saudara-saudara. Roh kita diberkati, tubuh kita diberkati, hari-hari hidup kita diberkati. Artinya selalu ada sukacita, selalu ada damai, selalu ada berkat, selalu ada kegembiraan, dan ini yang paling penting, selalu ada ucapan syukur. Orang boleh punya rumah mewah, orang boleh punya segala-galanya, tapi kalau nggak bisa bersyukur dalam hidupnya, itu yang saya bilang orang menderita. Tapi sebaliknya, orang bisa tinggal di kontrakan sederhana. Orang bisa kelihatannya nggak punya apa-apa. Tapi kalau hatinya penuh syukur, itu yang saya beri nama orang diberkati. Dia sadar betul bahwa apa yang dia punya terlalu luar biasa. Dan apa yang dia punya akan dia pakai untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya, kepalkan tangan kanan, sudah bilang, saya orang diberkati. Haleluya. Ketik dalam chat saudara, sama-sama bilang, saya orang diberkati. Orang mau bilang, apa sih? Gilbert itu selalu ngomong tentang berkat. Karena otak lu kotor. Otak lu pikir, berkat itu selalu materi. Cara berpikir itu aja udah bodoh. Berkat itu komprehensif. Materi sudah boleh sebanyak apapun, tapi kalau hidup sudah sakit-sakitan, hidup sudah nyebelin orang, hidup sudah angkuh, hidup sudah memaki, merendahkan, ngomongin orang, memfitnah orang, saya beri nama ke orang miskin. Tapi sebaliknya gue gak punya apa-apa. Tapi hidupmu menolong orang, hidupmu baik sama orang, hidupmu penuh syukur, itu namanya berkat. Jadi di otak saudara itu konsep berkat harus benar. Jangan saudara pikir berkat itu jam tangan mahal, rumah mahal, mobil mahal. Waduh, itu namanya saudara duniawi banget gitu. Biasakan menyadari, saya ini orang diberkati. Yang lain itu cuma fasilitas. Fasilitas mau biasa, fasilitas mau lebih, fasilitas mau luar biasa. Bukan itu yang menjadikan kita diberkati, tetapi hati kita, hidup kita, kebersamaan kita dengan Tuhan. Itu yang menunjukkan berkat itu. Makanya ayat ini bilang, hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Yang seorang lagi 2 talenta, dan seorang lagi 1, yang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupan lalu ia berangkat. Harta yang dipercayakan di sini talenta. Tahukah saudara, hidup saudara lebih berharga daripada harta saudara. Ada banyak orang pikir hidup saya berharga kalau saya punya harta. Hari ini saya mau bilang sama saudara, orang boleh sebanyak hartanya, tapi kalau dia kehilangan hidupnya gak ada artinya apa-apa. Berarti jaga hidup kita. Bagaimana jaga hidup kita? Tetap bersyukur, tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap beriman.
dan tetap positif menatap hidup ini. Nah, kita lihat selanjutnya. Makanya digambarkan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, itu sebagai talenta. Nah, dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu lalu berlaba 5 talenta. Artinya kalau hidup kita positif, hidup kita bersemangat, hidup kita penuh syukur, hidup kita berbuat sesuatu, ada saja berkat Tuhan. Itu sebabnya saya bilang kita adalah orang yang diberkati. Karena selalu ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Di tengah air mata, di tengah kesusahan, di tengah kita difitnah orang, dicurangi orang, dikhianati orang, kita tetap diberkati. Karena selalu ada berkat Tuhan. Boleh gak stop untuk mengeluh dan bilang saya orang susah, saya orang menderita. Selalu bilang saya orang diberkati. Saya akan terus berjuang, saya terus beriman, saya terus berpengharapan, saya terus positif menatap hidup ini. Haleluya. Selanjutnya, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Lihat, diberkati. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Tuhan mengadakan perhitungan. Yang satu merasa, saya kan gak punya apa-apa. Persoalannya bukan pada 1 talentanya, tapi persoalan pada mentalitasnya. Saudara bukan orang yang paling susah, saudara bukan orang yang paling menderita. Masih ada banyak orang yang jauh lebih susah dan jauh lebih menderita dan jauh lebih banyak masalah dari saudara. Tapi mentalitas saudara, mentalitas yang self pity gitu, mengasihani diri sendiri. Yo, saya memang menderita, saya memang susah. Loh, memang saya tahu kita menghadapi penderitaan. Tapi ada Tuhan, ada kuasanya, ada mujizatnya, ada berkatnya. Semangat, maju, tetap bertumbuh dalam terang Tuhan. Yakinkan dalam hidup kita, Yesus mati buat kita, itu artinya kita diberkati. Karena orang yang berseru kepadanya akan diselamatkan. Minta maka padamu akan diberi, haleluya. Jadi saudaraku, dikatakan kemudian, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu ya hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu, haleluya. Kalau kita berjuang, kita bersemangat, kita beriman, kita lakukan bagian kita, kita tidak akan pernah menyesal. Kapan kita menyesal? Kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Kapan kita menyesal? Kalau kita sibuk ngurusin orang, oh dia dong begini, ya lama-lama kita menyesal. Tapi kalau kita syukuri segala sesuatunya, wow, haleluya. Maka kita akan mengalami pujian dan promosi dari Tuhan, haleluya. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu ya hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Wah, luar biasa. Yang 1 5, yang 1 2. Yang 5 berlaba 5, yang 2 berlaba 2. Jadi selalu ada saja berkat Tuhan. Tapi yang 2 ini tidak kecil hati dan membanding-bandingkan dengan 5. Kenapa banyak orang kecil hati? Kenapa banyak orang kecewa? Karena kita terlalu banding-bandingkan hidup kita. Waduh, dia udah punya mobil, masa saya masih naik motor. Aduh, dia udah naik motor, masa saya cuma punya sepeda. Aduh, dia punya sepeda, masa saya cuma naik kendaraan umum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita gak harus sama seperti orang lain. Tapi yang penting hidup kita harus bersyukur untuk segala perkaranya. Karena apapun yang Tuhan percayakan, itulah yang terbaik buat kita. Haleluya. Lalu dikatakan ayat yang ke-24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lihat saudaraku, Tuhannya sama, tetapi mentalitas menerimanya yang berbeda. Yang satu yang dia pikirkan cuma tugas tanggung jawabnya. Yang satu dia pikirkan tugas tanggung jawabnya. Tapi yang satu ini, yang dia sibukkan, kelemahan orang, kekurangan orang. Pak, hidupmu gak bisa bahagia kalau engkau selalu melihat kekurangan istrimu. Bu, ibu, tidak pernah akan bahagia kalau yang kau lihat selalu kesalahan suamimu, lalu menderitanya rumah tanggamu. Kenapa kau gak berpikir, apa yang harus saya buat supaya segala sesuatu lebih dahsyat dan lebih luar biasa? Boleh gak berhenti playing victim dalam hidup ini? Ya, saya memang susah, saya memang menderita, saya memang sengsara, gak ada orang yang peduli saya. Suami saya begini, mertua saya begini, menantu saya begini. Ayo lihat kebaikan Tuhan.
Ayo lihat kasih Tuhan. Ayo berjuang. Jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Apa yang kau tabur dengan air mata, kau akan tuai dengan sorak-sorai, kata Alkitab. Lihat selanjutnya. Karena itu aku takut. Lihat kan? Kalau mentalitas kita buruk, akhirnya keputusan kita juga bodoh. Karena itu aku takut. Dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhannya itu. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang menjalani uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, haleluya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertas gigi. Jadi disebut hamba yang malas, hamba yang jahat, dan hamba yang tidak berguna. Berarti kalau hidup selalu hanya komplain, hidup selalu hanya mengeluh, hidup selalu hanya bersungut-sungut, di hadapan Tuhan kau hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Tapi sebaliknya, kalau kau selalu bersemangat, kalau kau selalu positif, engkau selalu bersyukur, kau selalu beriman, engkau hamba yang baik dan hamba yang diberkati. Haleluya. Yang setuju sama saya ketika live chat saudara, saya mau menjadi hamba yang baik dan diberkati. Saya mau jadi hamba yang baik dan diberkati. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya setiap jemaat sekalian yang hari ini menerima firman Tuhan dalam doa pagi, semangat pagi ini, kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia, hamba yang baik dan diberkati. Haleluya. Makanya dalam pendahuluan saya tekankan, setiap orang pada dasarnya dipercayakan Tuhan talenta. Makanya saya bilang hidup Kristen hidup yang diberkati. Berkat bukan tergantung jam tangan apa yang kau pakai. Berkat bukan tergantung mobil apa yang kau kendarai. Berkat bukan tergantung saldo di bankmu berapa. Berkat bukan tergantung kerjaanmu menghasilkan gaji berapa setahun. Berkat bukan tergantung dengan rumahmu yang kau tinggal berapa harganya. Bukan itu. Berkat itu bicara hati kita dan syukur kita kepada Tuhan. Dan kesadaran kita akan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat kita. Daud berkata, aku tidak akan mati. Aku akan hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Daud meskipun dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Dia menyadari dia hidupnya diberkati. Makanya saudaraku, setiap orang pada dasarnya dipercayakan Tuhan talenta. Karena kerajaan sorga sama seumpama seorang tuan rumah yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kita menerima harta dari Tuhan. Dan harta itu bernama talenta. Haleluya. Nah, apa itu talenta? Saya catat gini, 1 dinar itu upah pekerja sehari. Jadi kira-kira tukang batu, tukang kerja keras, gitu, tukang kerja kasar maksud saya, upahnya berapa sih sehari? 150.000. Nah, jadi upah pada zaman itu 1 dinar itu upah pekerja sehari. Jadi kira-kira kalau dihubungkan dengan sekarang, 1 dinar kira-kira harganya 150.000. Nah, bagaimana dengan 1 talenta? 1 talenta itu 6.000 dinar. Jadi saya hitung-hitung, kira-kira kalau 1 dinar 150.000 dan 1 talenta itu 6.000 dinar, maka 1 talenta itu 900 juta. Saudaraku, Tuhan kasih talenta supaya kita bisa hidup. Tapi kita kembangkan nggak? Tuhan kasih talenta buat kita supaya kita bisa cari makan. Tuhan bisa berikan talenta buat kita supaya kita bisa berkarya. Supaya kita bisa jadi berkat. Jadi itu sebabnya saya bilang, kenapa ada banyak orang menderita sengsara? Karena dia tidak bisa menggali talenta, tidak bisa mengembangkan talenta, dan tidak bisa syukuri talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Karena masing-masing orang talentanya beda. Nah, saya pelajari, setiap orang dipercayakan talenta. Coba lihat ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Dikatakan apa? Ayat yang ke-14, ayat bacaan kita hari ini bilang, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dikatakan yang seorang diberikan 5, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Alkitab tidak berkata maka ada 100 atau ada 10 hamba-hambanya yang tidak dapat apa-apa. No. God loves you so much. God loves us so much.
Tuhan tuh sayang kita banget. Setiap kita dipercayakan talenta. Cuma pertanyaannya, kita syukuri nggak? Kita kembangkan nggak? Kita berbuat sesuatu nggak? Kita bertanggung jawab nggak dengan talenta? Saudara-saudara yang merasa nggak punya talenta, ayo berdoa. Tuhan tunjukkan kepada saya apa talenta saya sebetulnya. Dan saya percaya anugerah Tuhan akan berlaku buat hidup saudara. Yang kedua, coba lihat ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Berarti yang pertama saya pelajari, setiap orang dipercayakan talenta oleh Tuhan. Tapi yang kedua, talenta setiap orang berbeda-beda. Jangan iri, jangan minder, jangan membanding-bandingkan. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling berkompetisi. Tapi dengan talenta yang ada pada kita, syukuri dan kerjakan secara bertanggung jawab. Karena life is not a competition, hidup bukan sebuah kompetisi. Tapi hidup bicara tentang ketaatan, kesetiaan. Dan kehidupan dalam kebenaran. Haleluya. Jadi kalau ada talenta yang berbeda, gak usah iri. Gak usah sombong, gak usah benci, gak usah saling menghakimi. Gak usah saling menjelek-jelekan yang satu sama lainnya. Bagian kita. Itu yang kita kembangkan dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari. Coba lihat ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Ayat 16 sampai ayat ke-17 bilang begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi selanjutnya saya pelajari yang ketiga. Bahwa talenta yang dikembangkan pasti berbuah. Jadi berbuahnya sebuah talenta bukan bagian dari mujizat. Tapi bagian dari kepastian janji Tuhan. Bukan berarti kalau sudah mengembangkan talenta ya ada yang gak kembang, ada yang berkembang. No. Yang 5 berkembang 5, yang 2 berkembang 2. Dan kalau 1 mengembangkan akan jadi 1. Tapi 2 itu akan kemudian berkembang menjadi 4. 4 itu berkembang akan menjadi 8. Sesederhana itu. Makanya dalam hidup saya percaya. Tidak mengembangkan talenta adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita berkembang. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, Tuhan mau saya bertumbuh. Tuhan mau saya berkembang. Tuhan mau saya menerima promosi. Tuhan mau hidup saya diberkati. Oh haleluya. Selanjutnya saya pelajari ayat yang ke-19. Di ayat yang ke-19 dikatakan apa? Di ayat yang ke-19 kemudian dikatakan demikianlah firman Tuhan. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama sesudah itu. Berarti meskipun lama, tetapi talenta yang dipercayakan pada kita harus dipertanggungjawabkan. Harinya akan tiba. Kita berjumpa Yesus muka dengan muka. Kita harus mempertanggungjawabkan waktu kita. Kita harus mempertanggungjawabkan talenta, kemampuan yang ada pada kita. Dan kita harus bertanggungjawabkan semua berkat keuangan yang Tuhan percayakan buat kita. Pastikan apapun yang dipercayakan kepada kita, kita tidak sia-siakan. Karena Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukan segala sesuatu seperti itu Tuhan. Waktu kita, jangan bodoh. Jangan pergunakan hari-hari kita dengan sia-sia. Uang yang ada pada kita, jangan kita pakai hanya untuk pemborosan yang gak jelas. Kemampuan yang ada pada kita, jangan kita pakai hanya untuk menonjolkan diri. Tapi biar kita pakai untuk meluaskan kerajaan Allah. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Dan yang kelima yang terakhir, saya pelajari tidak mengembangkan talenta adalah kejahatan. Makanya Alkitab berkata, hai kamu hamba yang jahat, malas dan tak berguna. Aku akan mencampakkan aku ke tempat di mana ratap dan kerta gigi tidak akan berhenti sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita mengembangkan talenta. Jangan sampai Tuhan jumpai kita sebagai hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Saatnya saya berdoa buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang hari ini berkata, itulah saya. Saya kadang-kadang merasa hidup saya susah, hidup saya menderita, hidup saya sia-sia. Dan kadang-kadang saya nggak sadar sebetulnya talenta apa yang dipercayakan kepada saya. Kadang-kadang saya suka iri gitu. Si ini punya talenta, si ini punya talenta, saya nggak punya apa-apa. Tapi hari ini saya mengerti. Persoalannya bukan saya tidak dipercayakan talenta, saya nggak sadar, saya nggak mensyukuri, saya nggak mengembangkan talenta yang ada pada saya. Mungkin talentamu 1, kembangkan. Talentamu 2, kembangkan. Talentamu 3, kembangkan. Tapi yang paling penting, kenali talentamu. Jika engkau bingung, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, dengan iman kami sadari kami orang yang diberkati. Dengan iman kami sadari kami orang yang dipercayakan Tuhan talenta. Tapi minta maaf Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu, merendahkan diri dan berkata, Tuhan tunjukkan kepada kami talenta apa yang kami miliki. Karena selama ini kami bingung dan akhirnya menjalankan hal yang sia-sia. Tapi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Buka pemahaman rohani kami. Buka kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Arahkan kami sehingga kami menyadari di mana sebetulnya
karunia, talenta yang Tuhan percayakan buat kami. Supaya kami syukuri, kami imani, kami kembangkan, dan kami jalani dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kedua yang saya pelajari. Talenta setiap orang beda-beda. Tapi tidak mengembangkan talenta itu adalah kejahatan. Kalau berbeda-beda, kenapa harus iri? Kenapa harus berkompetisi? Kenapa harus kecil hati? Kenapa harus kecewa? Kenapa akhirnya harus saling menjelekkan satu sama lainnya? Bukankah sebaiknya kita setia? Kita bersyukur. Kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus. Kami sadari talenta setiap kami berbeda. Ampuni kami kalau kami sombong. Ampuni kami kalau kami akhirnya minder. Ampuni kami kalau kami berkompetisi. Ampuni kami kalau kami mau saling menjatuhkan atau saling menghancurkan satu sama lainnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yakinkan kami bahwa talenta kami berbeda. Kami harus saling mengisi. Kami harus saling mensyukuri. Dan kami harus bekerja menurut kehendak Tuhan dan kemauan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Tidak lupa hamba berdoa buat yang berbeban berat. Tidak lupa hamba berdoa buat yang sedang dalam kesulitan. Tidak lupa hamba berdoa untuk yang rumah tangganya sedang goncang. Yang masa mudanya sedang dihantam badai. Tidak lupa hamba berdoa buat mereka yang melayani Tuhan dan sedang goncang. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Anugerahmu, kuasamu, berkatmu dicurahkan. Sehingga sungguh kami jadi orang-orang yang bersemangat bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Karena hamba percaya kesembuhan lah mutlak kami supaya orang percaya. Setiap seorang yang sakit dengar firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka tumpang tangan buat yang sakit dan sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan. Kita bersyukur. Dalam program Semangat Pagi. Ada saja setiap hari orang yang menerima kesembuhan. Dan saya percaya. Jangan-jangan hari ini adalah waktu saudara. Waktu untuk menerima mujizat. Waktu untuk menerima kesembuhan. Dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Dengan iman kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mulai bekerja. Darah Yesus menyembuhkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada virus, bakteri, kuman, hancur dalam nama Yesus. Kalau ada kutuk, kuasa kegelapan, hancur dalam nama Yesus. Kalau ada virus, kalau ada infeksi, kalau ada peradangan, dalam nama Yesus sembuh oleh kuasa Tuhan. Mata, telinga, hidung, tenggorokan, jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan alergi. Bahkan gangguan diare, gangguan usus. Kuperintahkan di dalam nama Yesus, bebas, kuasa kesembuhan mengalir. Karena kami tahu Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Setiap saudara katakan dengan iman. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, oleh bilur Yesus saya sembuh. Haleluya Bapak. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Bangsa kami membutuhkan jamahan Tuhan. Khususnya menjelang peralihan kepemimpinan nasional mulai dari Bapak Presiden Jokowi menuju ke Bapak Prabowo Subianto. Semua dalam genggaman tangan Tuhan dan berlangsung dengan aman, damai dan sejahtera. Kalau Tuhan menghendaki perpindahan ibu kota negara, biarlah semua berjalan dengan baik dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan sampai ini menjadi kepentingan-kepentingan tertentu untuk membangun menara-menara kebanggaannya sendiri. Tapi biarlah sungguh ini menjadi hal yang baik buat bangsa negara kami. Tuhan tolong. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan pimpin. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bangsa negara kami terus dalam berkat anugerah kasih karunia Tuhan.
Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Bapak. Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami. Khususnya menjelang pilkada serentak. Kalau ada kecurangan, ada kejahatan yang mau bermain dengan cara-cara yang jahat, Tuhan bertindak sendiri dengan kuasa-Mu. Sehingga hanya yang terbaik yang boleh menjadi gubernur, bupati, serta wali kota di daerah-daerah tercinta kami di seluruh wilayah Indonesia. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik. Indonesia makin hari makin maju. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan domba kami patahkan di dalam nama Yesus. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam persatuan kesatuan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau di bangsa kami masih ada kutuk, masih ada kuasa kegelapan, Tuhan hancurkan dengan kuasa-Mu. Karena kami percaya Indonesia di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman saat ini, kami diarahkan untuk menyadari, oh sungguh Engkau Kristus, sebagai kekuatan, penghiburan dan jaminan kami dalam segala hal. Sehingga kami orang-orang yang diberkati karena menyadari ada talenta yang Tuhan percayakan buat kami. Untuk kami pergi dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sehingga kami bersemangat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Dan akhirnya terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai saat pagi hari ini. Di doa pagi, semangat pagi ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Di layar Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor rekening. Dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, pastikan lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja yang kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Bila hari ini jadikan Tuhan buat kita, tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, sampai besok. Puji Tuhan.